Jadi mengenai paket terakhir yang 400 triliun lebih dan Perpu yang sudah disetujui, saya rasa perdebatannya kita sudahi. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kecepatan eksekusi dari paket tersebut. Per hari ini kita belum ngomong yang UMKM ya, tapi kita ngomong dulu yang paling bawah nih, jaring pengaman sosial dan dari sektor kesehatan yang diutamakan. Itu belum terasa menurut saya. Jadi perlu satu gerak cepat dari pemerintah. Karena waktu saya bandingkan di beberapa negara lain, dari diumumkan ke eksekusi di lapangan itu makan waktu nggak nyampe 2 minggu. Sementara ini sudah lebih dari menuju 2 bulan sudah. Jadi itu aspek pertama, gerak cepat ya. Karena teman-teman kita yang di sektor ekonomi terbawah, terutama sektor ekonomi keluarga ya, ini sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan. Nah, sektor UMKM ini juga harus didahulukan karena kalau tidak cepat penanganannya akan ada permanent damage. Mereka bukan hanya merumahkan, memphk-kan, tapi mereka kemungkinan begitu ekonominya dibuka kembali, mereka nggak punya kemampuan untuk harus disentuh oleh kebijakan-kebijakan baik bukan hanya fiskal, karena kalau fiskal itu kan tidak berdampak langsung kepada cash flow mereka. Cash flow mereka berhenti loh. Nol. Saya kemarin ngomong sama Ruben Onsu, pegawainya 6.500, geprek Bensu Group. Mereka ini harus merumahkan 2.500 dari 6.000. 4.000 dia realokasi sepertiganya ya. kemana. Tapi dia bilang, Pak Sandi, saya omsetnya drop 70%. Pak Sandi dulu pengusaha. Kalau omset drop 70%, kira-kira saya bayar pajak nggak? Ya enggak lah, karena kita tahu marginnya itu kan antara 15-20%. Berarti kalau dropnya sampai 70%, dia adalah ngegerus. Dia itu namanya mantap, makan tabungan. Nah. Jadi saya pikir ini yang perlu kita dahului, yaitu para UMKM, terutama yang di level mikro dan kecil, yang menengah seperti Ruben Onsu aja udah bicara seperti itu, kesulitannya yang dihadapi, apalagi yang mikro dan kecil gitu. Jadi menurut saya langkah pemerintah sudah fokus kepada ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM, tapi harus dipercepat. Itu pandangan saya, Mas Budi. Ya, apa namanya, mempercepat maksudnya dalam hal apa? Dalam hal pemberian insentif atau pemberian bantuan-bantuan yang sifatnya lebih nyata gitu, kayak misalnya bansos gitu, atau seperti apa? Menurut saya pada saat sekarang cash is king. Cash is king. Cash is king. Jadi kalau misalnya ada bantuan, misalnya seperti pemotongan biaya listrik, itu kan ada komponen cashnya. Misalnya biaya untuk tidak usah membayar setoran pajak, itu ada cashnya. Untuk yang setoran tiap bulan ya. Terus biaya untuk kuota atau biaya untuk sewa yang dia dapat keringanan, itu ada cash component. Tapi yang menurut saya yang sangat penting pada saat ini adalah gimana porsi uang cash ini bisa segera bisa segera sampai di kantong masyarakat, di kantong UMKM ini. Tadi menarik ngomong angka 3 juta. Di tim internal kami, di tim ekonomi kita, Sandinomics menyatakan bahwa modeling mereka angkanya itu antara 10,5 juta sampai worst case-nya itu 15 juta yang kehilangan lapangan pekerjaan. Ini massive sekali, besar sekali. Jadi harus ada juga langkah-langkah bagaimana semacam unemployment benefit yang lebih bisa dieksekusi. Kemarin sebagian sudah melalui prakerja yang penuh kontroversi itu. Tempo sudah banyak mengupas isunya. Saya pikir nantilah kita ngomong mengenai aspek governance-nya, tapi kita pastikan
bahwa pola unemployment benefit ini jangan dicampur aduk dengan isu governance. Pakai dulu yang benar-benar punya trust level yang tinggi. Karena rakyat itu perlu satu program yang trust levelnya tinggi, bisa langsung dieksekusi. Saya dulu banyak di pembinaan UMKM, saya melihat mungkin transmisi yang paling bisa jalan adalah yang selama ini sudah turun di lapangan seperti koperasi, PNM, pegadaian, perbankan yang fokus di usaha kecil, terus juga dinas-dinas sebagian itu juga bisa menyalurkan program-program yang bisa membantu UMKM. Nah, nanti program barunya ini diadaptasi dulu. Cash komponennya ditingkatkan mungkin semaksimal mungkin, komponen pelatihan kerjanya kita ad hoc, kita lihat mana yang cocok dengan the new normal. Setelah itu baru udah matang di relaunch. Tapi per hari ini harus cepat, gunakan aja dulu yang sudah ada, paling nggak bisa mengcover, kan ada 60 juta lebih UMKM. Mungkin yang bisa tersentuh dengan program yang sudah ada sekitar 20 juta. Itu aja dulu fokus. Dan di situ juga ada komponen-komponen orang-orang yang baru kehilangan pekerjaan. Ya, oke. Tadi udah disinggung kartu prakerja ini. Ya memang banyak sekali yang udah mengulas tentang ini. Ya, banyak yang sebenarnya kontroversinya kan di yang komponen 1 juta biaya pelatihan online itu ya Bang ya. Tapi kan kita tahu bahwa kartu prakerja ini sebetulnya janji kampanyenya Pak Jokowi 2019 yang tadinya ditujukan untuk mereka yang memang belum punya kerja. Ya kan? Jadi dan kemudian setelah ada krisis karena Covid ini dipercepat dan jumlahnya juga ditambah gitu kan. Jadi anggarannya tadinya 10 triliun menjadi 20 triliun. Dan kemudian penerima manfaatnya itu sekitar 5,6 juta. Padahal tadi Bang Sandi juga menyebut angka yang jauh lebih daripada itu, 10 juta minimal, dan bisa lebih dari itu. Nah, tapi kan juga ada beberapa komponen yang di luar kartu prakerja ini ada juga bantuan-bantuan sosial untuk yang memang tadinya di atas batas garis kemiskinan, sekarang menjadi di bawahnya, dan seterusnya. Kita coba sekarang akan bicara dulu tentang kartu prakerja ini, Bang, ya. Tadi juga disebut sudah ada mungkin ini solusi dari Bang Sandi untuk memperkecil komponen yang non tunainya ya. Jadi biaya pelatihan mestinya yang 1 juta itu bisa dikurangi atau seperti apa Bang menurut Bang Sandi? Ya pertama tadi konsepnya kan cash is king. Jadi gimana kartu prakerja ini bisa menjadi satu vehicle, satu kendaraan untuk mentransmisikan cash tersebut. Menariknya ini ada inovasinya, yaitu melalui digital online, dan yang disasar adalah para unemployed, recently unemployed, atau baru saja kehilangan pekerjaan, yang sudah terhubung dengan dunia digital, dunia teknologi. Dananya berapa, dan ya memangnya yang menarik ini adalah justru yang dari kelas menengah, bukan menengah yang rentan miskinnya, tapi menengah-menengah. Nah kalau kita lihat, kita perlu apresiasi, tapi kartu prakerja ini kan didesain untuk normal, untuk keadaan waktu sebelum COVID-19. Jadi waktu di relaunch ini, saya nggak mau kita nanti masuk ke diskursus yang saling menyalahkan, tapi harus dipikirkan betul dari segi pertama-tama adalah governance-nya, dari masalah bagaimana kita memulai itu kan semua harus dilakukan dengan doing the right thing kan, bahwa kita integritasnya seperti apa, prosesnya untuk mencapai pemilihan vendor seperti apa, dikasihkan dengan publik, termasuk ya pegiat-pegiat anti korupsi, pegiat-pegiat good governance dan lain sebagainya. Itu satu. Nah kedua, menurut saya harus ada adopsi di mana komponen pelatihannya ini harus disesuaikan pada keadaan sekarang. Di minggu pertama atau minggu kedua kita nggak tahu new normal seperti apa. Jadi waktu di launch pertama dengan 120.000, kita melakukan satu survei
Dan survei yang paling diminati adalah pelatihan mengenai financial management. Karena orang yang baru saja kehilangan pekerjaan itu ingin memiliki pengetahuan lebih tentang pengelolaan keuangan. Setelah itu nomor 2, kami melihat kebutuhan utama yang diperlukan adalah pengelolaan bisnis. Jadi sebagian ingin menjadi entrepreneur, ingin menjadi pengusaha. Dan setelah itu kebutuhan berikutnya adalah pelatihan-pelatihan seperti urban farming. Urban farming ini sangat dibutuhkan karena tentunya bahan makanan menjadi sangat penting, supply chain berubah setelah COVID-19 ini, dan beberapa pelatihan-pelatihan yang lain yang menurut saya itu banyak ditawarkan secara bebas, secara quote-unquote gratis gitu di dunia maya sana. Salah satu startup yang waktu itu kami launching juga sebagai janji kampanye, tapi karena belum dapat amanah tetap kita kerjakan dalam bentuk startup adalah Rumah Siap Kerja. Banyak program-program yang ditawarkan itu juga ditawarkan secara quote-unquote gratis. Jadi ini yang saya rasa komponen cash harus ditambah. Kalau hanya 600.000 kepada masyarakat, mungkin harus ada pemikiran ditambah, apalagi menuju akhir bulan suci Ramadan, kita ingin memenuhi kebutuhan mereka dan realisasikan secepatnya. Jadi polemik ini dihilangkan, isu-isu utama yang diangkat oleh masyarakat itu diadres dan dibantu dengan program-program yang lain. Jadi transmisinya ditambah, engine-nya untuk mengeksekut kartu prakerja ini jangan hanya beberapa provider, tapi tambah karena banyak sekali pemainnya di situ. Ada ribuan, mungkin kami mencatat di OKOC ada mungkin lebih dari 10.000 dari anggota dunia usaha kita yang aktif di bidang pelatihan. Yang kedua, menurut saya kartu prakerja ini harus mengamankan ketersediaan bahan pangan. Karena kalau kita lihat pengangguran akan mengurangi penghasilan. Karena pengangguran begitu dia nganggur, dia nggak punya penghasilan. Kalau dia nggak memiliki penghasilan, dia akan susah sekali untuk berbelanja kebutuhan pokoknya dan akan mempengaruhi daya beli pangan. Jadi saya mestinya ini satu kesempatan kita untuk dapat kemandirian dan kedaulatan pangan. Arahkan kartu prakerja itu jangan loss aja seperti itu, tapi arahkan ke sektor-sektor yang penting. Misalnya sektor pangan. Gimana caranya kita juga berpikir bahwa ke depan ketersediaan pangan itu bisa di-solve dengan satu kebijakan yang komprehensif. Kartu prakerja ini yang menjadi trigger. Pengusaha-pengusaha yang lahir ini lebih banyak ke arah kebutuhan konsumsi, khususnya konsumsi pangan. Jangan hanya menjadi trader, tapi mereka juga bisa memulai usaha di budidaya ikan, urban farming dan lain-lain. Dan kuncinya ujungnya adalah menstabilkan harga-harga bahan pokok. Karena sekarang ini walaupun inflasi rendah, masyarakat di bawah menyatakan bahwa harga-harga bahan pokok ini sudah tinggi, tidak terjangkau. Oke. Jadi saya cara itu ada perbaikan good governance dalam mungkin penentuan perusahaan-perusahaan yang terlibat ya. Sekarang kan ada 8 perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan pelatihan online. Kemudian juga ada solusinya adalah kemudian memperbanyak komponen cash ya. Kemudian dialihkan sebagian untuk bantuan sosial gitu kan. Kalau dari sisi, kalau saya nggak salah tangkap dari yang disebutkan oleh Bang Sandi tadi, oke, dari sisi good governance ini apa Anda memang memiliki satu catatan yang ada masalah di sini? Atau hanya karena yang ditunjuk 8 itu artinya dari sisi good governance belum apa namanya ya belum tercapai gitu. Pemerintah sih menganggap 8 itu sudah ditunjuk dengan apa namanya dengan prosedur yang benar, ada melalui LPSA dan seterusnya. Menurut Bang Sandi ini di sisi mana good governance-nya itu nggak masuk gitu? Kalau kita lihat kan harus ada transparansi. Transparansi itu
salah satu aspek utama dari good governance. Kita nggak tersosialisasikan prosesnya. Saya aja yang memantau, karena saya ini salah satu pengkritik kartu prakerja waktu Pilpres kemarin kan. Dan ternyata saya senang sekali karena kartu prakerja ini akhirnya berubah waktu di masa normal, ada komponen pelatihan. Tadinya kan hanya bagi-bagi uang. Jadi sebetulnya waktu disampaikan pas debat Pilpres, kartu prakerja itu konsepnya hanya membagi uang insentif ya. waktu kami berdebat waktu itu. Tapi terus ada komponen pelatihan yang menurut saya ini satu kemajuan dan menambah nilai. Tapi begitu COVID-19 ini harusnya menjadi pemikiran kita. Kalau kita mau memakai ini untuk unemployment benefit, untuk orang-orang, kan sebetulnya waktu itu didesainnya untuk angkatan muda yang mau masuk ke angkatan muda yang mau masuk ke bursa lapangan kerja. Kan terbalik. Bukan orang yang diarahkannya orang yang baru kehilangan pekerjaan. Jadi ini ada satu pemikiran dan harus secara transparan disampaikan bahwa ya masyarakat Indonesia yang kami banggakan, kami hormati, khususnya para pemerhati good governance, kami akan mengubah kartu prakerja ini untuk menangani COVID-19 dengan adopsi dan adaptasi ABC, dan oleh karena itu kita memberikan kesempatan masyarakat memberikan masukan. Kalau saya pada saat itu diberikan kesempatan beri masukan, saya bilang cash komponennya dimaksimalkan, mungkin 95% cash komponennya, sehingga kita punya efektivitas yang tinggi kepada satu rule, yaitu cash is king. Kedua, akuntabilitas, yaitu setelah transparansi tentunya akuntabilitas. Kita bagaimana pertanggungjawabannya? 8 ini waktu dipilih sebelum masa normal, tapi masuk masa new normal seperti sekarang ini, apakah kita nggak buka aja? Karena kan ini kalau dilihat kita berpacu dengan waktu, berlomba-lomba. Apakah 8 ini cukup gitu loh. Dan menurut saya 8 yang terpilih ini ya nama-namanya termasuk ruang guru untuk investor seperti saya sangat familiar karena ini kan adalah perusahaan yang sudah private equity invest. Private equity besar lagi, milik salah satu private equity yang cukup signifikan dan investasinya cukup besar di sini. Ketiga menurut saya adalah independence dan responsibility-nya seperti apa. Bahwa kita yakinkan masyarakat bahwa ini tidak ada benturan kepentingan sama sekali. Jadi pada saat itu mungkin saya sudah langsung bisa highlight pada kesempatan itu, jika seandainya sebelum diumumkan ada potensi benturan kepentingan, ini harus di-highlight dan harus diambil. Dan keputusannya Mas Belva itu udah tepat sekali bahwa beliau melihat secara real diskursusnya tidak sehat, dia mundur, dan itu memang harus dilakukan. Karena waktu saya di pemerintah juga saya jelas memberikan guidelines perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan saya, tentunya kita harus sangat hati-hati karena itu ada benturan kepentingan. Apalagi di level staf khusus presiden, dan itu sudah dan saya acungkan jempol, dia dewasa mengundurkan diri dan itu hal yang terbaik dan tepat dia lakukan. Ketiga, terakhir menurut saya adalah fairness. Karena kalau cuma 8 sementara pemainnya 10.000, dia bilang what about us? Kok kita nggak dilibatkan gitu. Jadi buka aja, toh semuanya melalui digital. Jadi kalau kita mampu untuk digital, sebagian bisa melakukan digital dan sebagian lagi bisa melakukan offline. Karena offline ini juga jangan dikesampingkan karena masih banyak bagian daripada ekonomi kita yang offline. Jadi ini yang perlu kita dorong. Kuncinya apa? Kuncinya pertama, memberikan bantuan langsung kepada orang yang kehilangan pekerjaan sesuai dengan readaptasi daripada prakerja. Kedua adalah komponen cash yang ditingkatkan, komponen uang tunai yang masuk ke kantong yang disasar. Lebih besar. Tepat sasaran, tepat manfaat. Itu yang harusnya menjadi goal. Iya. Oke, kan memang di pemerintah juga sudah
ada diskusi ya, meskipun belum disetujui oleh semua kementerian itu untuk menjadi paling tidak separuhnya. Kalau tadi usulan Bang Sandi menjadi 95% itu adalah cash, maka sebetulnya nggak ada insentif buat perusahaan-perusahaan untuk memberikan pelatihan, karena itu relatif jadinya free. Jadinya yang kuenya tadi dengan 1 juta per peserta prakerja, kali 5,6 juta, 5,6 juta ya pesertanya, 5,6 triliun. Kalau komponen cashnya turun, otomatis memang sebetulnya ini ya orang kemudian perusahaan-perusahaan itu tidak punya kepentingan untuk bersaing ya. Jadi 8 itu otomatis akan diperbanyak dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Tadi kalau Bang Sandi kan menyebut ribuan lembaga pelatihan yang bisa memberikan pelatihan serupa seperti Ruang Guru, sekarang juga kan ada Tokopedia dan seterusnya. Oke. Bang, kalau kita sedikit ke situasi gitu ya. Menurut Bang Sandi dari berbagai informasi yang Anda dapatkan, gelombang pengangguran ini apakah masih akan terus bertambah atau seperti apa? Tergantung dari lamanya kita PSBB ini. Seandainya, dan saya menyerahkan semuanya kepada sains, kepada tim medis untuk menentukan ini, karena mereka yang lebih tahu, epidemiologis yang lebih tahu. Dan alhamdulillah kalau dibandingkan dengan negara lain, saya lagi ngeliatin yang beberapa negara ya, Inggris, Amerika itu luar biasa dampaknya, dan akhirnya keputusan politiknya sangat sulit untuk diambil. Nah, kalau saya melihat sudah mulai terjadi, dan kita sekarang di level 2,5 sampai 3 juta, kami memodel bahwa kalau misalnya ini keadaan base case, ini kemungkinan sampai 10 juta yang kehilangan lapangan kerja. Itu sangat memprihatinkan. Tapi kalau misalnya akhirnya berkelanjutan, bisa sampai 15 juta termasuk sektor-sektor informal. Jadi kalau begini, yang menjadi ancaman itu ada sekitar 37 juta masyarakat Indonesia yang kita sebut sebagai rentan miskin akan kembali lagi turun, masuk garis kemiskinan, masuk ke strata ekonomi terbawah. Itu yang menjadi kekhawatiran dan menjadi hal yang kita harus betul-betul memiliki kepedulian dan memiliki empati. Apa skenario 10 juta itu akan terjadi kalau apa? 15 juta itu kalau apa? Atau berapa lama ini? Ini kuncinya adalah waktu, karena sekarang kan kita udah mulai menyusun juga, bukan kapan memulai membuka ekonomi lagi, tapi how. Nah, kalau lihat kan, kalau kita lihat sektor-sektor yang paling dampak ekonominya paling besar, tapi resiko kesehatan yang paling kecil itu yang harus kita dahulukan. Jadi itu skenario pertama. Berarti kalau misalnya industri bisa beradaptasi dengan social distancing, paling nggak mereka harus mengurangi sekitar kapasitasnya antara 30-35%, sehingga mereka bisa spacing yang benar dan mereka bisa mengatur. Kedua adalah sektor-sektor yang dampak kepada ekonominya besar, tapi agak berisiko. Nah, ini tentunya seperti restoran, warung, maupun dengan tentunya APD atau apapun itu yang memastikan kita memutus mata rantai penularan COVID-19. Setelah itu bertahap, untuk yang tidak terlalu besar dampaknya kepada ekonomi, tapi tidak terlalu beresiko juga, itu baru tahap ketiga. Dan tahap keempat, menurut saya yang tidak terlalu besar dampaknya kepada ekonomi, tapi memiliki resiko yang tinggi. Nah, ini yang harus dibagi. Dan kalau misalnya waktunya molor mungkin setiap 1 sampai 2 bulan aja itu akan berakibat kepada tambahan jutaan lapangan kerja yang hilang. Jadi antara 10 sampai 15 juta. Tapi mudah-mudahan kita melihatnya tidak lebih dari 10 juta. Dan worst case-nya mudah-mudahan juga kalau segera kita bisa mampu mengalahkan COVID-19 ini, angkanya tidak lebih dari 15 juta.